Semua yang dilakukan Nabi itu sunnah, tapi tidak semua sunnah itu boleh kita buat. Ada khusus untuk Nabi. Contoh, meninggal Nabi Muhammad SAW, kata orang Makkah, jasad Nabi ini kita bawa ke Makkah, dikuburkan di Ma'la. Pemakaman Makkah namanya Ma'la. Kata orang Madinah, enggak, makam Nabi dimakamkan di Baqi, karena dia orang Madinah. Ikhtilaf antara orang Makkah dan Madinah. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu, dikuburkan di mana mati meninggal, situ kuburkan. Makanya jasad Nabi tak dibawa ke Makkah, tak dibawa ke Madinah, digali tempat dia meninggal, di bawah tempat tidur itu digali, kuburkan dalam. Itulah makam Nabi sekarang, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Aisyahnya yang pindah, kamar itu jadi kuburnya. Itu perbuatan Nabi, itu sunnah ucapan Nabi, tapi tak bisa kita lakukan. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini bapak ibu balik pesan ke istri, Adinda, kalau abang mati kuburkan di tempat tidur. Tak bisa, nanti bapak meninggal dijual rumah murah, ada kubur di dalam. Jadi bukan semua perbuatan Nabi itu boleh kita lakukan. Begitu juga dengan menikah. Dulu orang-orang musyrik kafir jahiliyah itu istrinya unlimited edition, tak berbatas. Nikah, 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 nikah. Turun ayat, fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Ayat ini turun bukan untuk menyuruh menambah, mengurangi yang banyak. Makanya ketika ayat itu turun, ada yang menceraikan 6, ada yang menceraikan 7. Loh, kok bisa diceraikannya 6? Semuanya 10. Di delete 6. Diadakannya fit and proper test. Nah, kau pergi sana. Masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja. Maka sekarang banyak orang yang satu saja karena dia takut tak bersikap adil. Kau kenapa satu? Aku takut tak adil, padahal sebetulnya takut sama bini. Kemarin saya jumpa orang Palembang, kawan saya di airport Cengkareng. Kawan saya, sama-sama di Mesir. Dia tanya, itu istrimu? Iya. Dulu waktu kita jumpa bukan yang itu. Ini ketiga, Mat. Gitu. PNS mana boleh? Aku keluar udah dari PNS. PNS cuma 1. Begitu keluar jadi 3. Nah, maka yang PNS keluarlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak dibatasi. Ini menjadi bahan ejekan mereka-mereka yang tak mengerti. Nabi kalian berapa istrinya? 9. Satu riwayat 11. Nabi kalian tukang kawin. Orang kita kalau udah diejek nabinya, bawaannya marah. Walaupun pemabuk, pecandu narkoba, pakai anting 12 biji, anak fang, kalau sudah nabinya diejek, hilang mabuknya. Kau jangan ejek nabi, ku pijak kau nih. Hati kau nanti. Kau kenapa marah nabimu diejek? Padahal kau tak sembahyang. Mudah-mudahan dengan marah itu bisa masuk surga, Pak Ustaz. Waktu dulu acara penistaan agama di Pekanbaru, tabligh akbar dan pawai dalam rangka mengingkari penista agama. Bang betatu-betatu yang gondrong-gondrong ikut unjuk rasa marah. Kami marah, Pak Ustaz. Padahal tak pernah nampak di masjid. Kenapa kalian marah? Mudah-mudahan dengan marah ini Allah mengampunkan dosa-dosa. Artinya apa? Banyak orang membela Nabi dengan marah. Padahal kalau dia baca sedikit saja, patah itu argumentasi mereka yang mengejek Nabi kita, mengatakan tukang kawin. Baca Alkitab Perjanjian Lama. Yang lama namanya Old Testament, yang baru namanya New Testament, dijadikan menjadi satu, namanya The Holy Gospel. Ada
seorang laki-laki yang gagah perkasa, namanya David. David di situ ditulis. Kita menyebutnya Daud. Punya anak namanya Sulaiman. Di situ disebut Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Sampai ke Palembang, Wak Leman. Mohon maaf. Mana tahu kebetulan ada namanya sama. David itu istrinya 100. Baca, David itu istrinya 100. Nabi Muhammad terserah versi 9 atau 11. Bandingkan 11 dengan 100. Tak ada apa-apanya 11 itu. 100. Puasa yang paling afdal puasa siapa? Puasa Daud. Kenapa Daud? Allah mau menyindir. Daud bininya 100, puasa sunatnya 15 hari sebulan. Kau bini 1 tak pernah puasa sunat. Nanti di akhirat jumpa sama Nabi Daud, senyum-senyum Daud. Aku biniku 100, puasaku 15 hari. Kau 1 tak pernah puasa. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman istrinya 300, selirnya 700, 1000 ini. 1000. Andai Nabi Sulaiman itu ikut pileg sekarang, bini itu aja nyoblos menang. Ada buku judulnya Tuanku Rao. Tolong cari di internet. Judulnya Tuanku Rao. Dicetak oleh Elkis Yogyakarta. Buku kontroversial. Begitu keluar, saya beli, sekarang tak dicetak lagi. Ada di rumah. Ternyata ada raja di Pulau Sumatera, Islam. Raja itu istrinya 3000. Ternyata orang kita ini kecil-kecil kan cabai rawit. Kalah Nabi Sulaiman. 3000 bininya. Loh, tapi orang Islam cuma 4 pausar. Kenapa bisa 3000? Nikah pagi, siang, sore. Nikah siang, sore, sore. Nikah malam, tak sampai pagi. 3000 bininya. Apa yang sebenarnya ingin Ustadz Somad ceritakan? Nabi Muhammad itu lebih hebat dari Daud, lebih hebat dari Sulaiman, lebih hebat dari raja yang ada dalam buku Tuanku Rao orang Sumatera itu. Jadi 9 dan 11 itu tidak ada apa-apanya. Itu kutil-kutilnya Sulaiman. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada itu. Pergi ke Cina, ada sebuah square, di situ kamarnya 1000. Ternyata Kaisar Cina, bini dan selirnya 1000 orang. Nabi Muhammad SAW menikah umur 25. Sebelum 25 itu tidak ada catatan menyatakan dia pernah nikah dan hubungan tak baik. Dan dia digelar dengan Al-Amin, orang yang menjadi panutan, contoh, suri tauladan. Berapa lama dia menikah dengan Khadijah? 25 tahun dengan Khadijah. Monogami, satu tunggal, tak pernah dia macam-macam. Meninggal Khadijah, datang janda tua yang suaminya meninggal dunia. Kalau tidak dinikahi nanti dia anaknya menjadi yatim. Dinikahi Nabi Muhammad SAW. Ada orang Yahudi, perempuan namanya Sofiyah, nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab berdakwah dengan orang Yahudi akan lebih sampai, karena mereka akan merasa sesuku kalau dinikahi anak mereka. Dan bukan pula gadis, janda. Sofiyah binti Huyai, mimpi dia suatu malam, begitu dia bangun paginya, diceritakannya ke ayahnya, wahai ayahku Huyai, ya malam tadi aku bermimpi. Apa mimpimu nak? Aku memangku bulan, ditempeleng oleh Huyai, muncrat darah dari bibirnya. Kenapa Huyai marah? Karena bulan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi datang disambut dengan Tala'al Badru alaina. Badru artinya bulan. Bulan purnama. Nah, nanti kalau ada ibu atau anak-anak gadis mimpi memangku bulan sabit, itu ustaz. Bulan purnama itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kalau dia purnama namanya Badar, kalau dia kecil sabit namanya Hilal. Dua-dua itu sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariyah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diejek orang tentang sunnah Nabi kita, jangan marah.
banyak dengan ceramah, banyak baca, lawan dengan jawaban-jawaban yang smart dan cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Orangnya goblok. Ustaz ini kasar kali cakapnya. Oke, kalau gitu kita perlembut, goblok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama perbuatan, ucapan, tindakan Nabi itu sunnah. Tapi sunnah itu ada yang wajib. Kalau perbuatannya kuat, wajib. Perbuatannya tak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat muakkad. Salat subuh berjamaah, wajib. Salat duha, sunat. Wajib, sunat. Antara sunat dan wajib ada di tengah, akikah, mengakikahkan anak. Sunat muakkad. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai surat tanah kita, tebus. Tergadai cincin emas kita, tebus. Tergadai BPKB mobil, motor, tebus. Anak juga tergadai. Bagaimana cara menebus anak? Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambut. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik. Ini sunnah. Banyak yang risau, Ustaz, saya belum akikah dulu Pak Ustaz. Tidak ada yang mewajibkan akikah. Akikah itu sunat muakkad. Tapi saya tak enak hati Pak Ustaz, boleh saya akikah sekarang? Silakan. Ibu-ibu bidan, bapak-bapak dokter, dulu mungkin waktu kecil orang tua lupa atau tak ada duit, tak ada akikah. Sekarang baru mau akikah, balik dari sini cari kambing. www.kambing.com. Buat akikah. Insya Allah saya dengan Habib Mahdi siang nanti datang.